Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang anuitas. Materi anuitas ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang nilai waktu dari uang atau time value of money. Apa yang dimaksud dengan nilai anuitas atau NWT? Anuitas adalah suatu seri atau rangkaian pembayaran atau penerimaan dengan jangka waktu atau periode dan jumlah uang yang sama. Jadi pada saat kita bicara tentang anuitas, kita bicara tentang rangkaian pembayaran atau penerimaan pada periode tertentu dan jumlah uang yang sama. Jadi jumlah uang yang kita bayar atau yang kita terima pada periode tertentu itu jumlahnya sama. Contoh misalkan kita menabung ya dari tahun pertama sampai tahun ke-10 dengan jumlah uang 1 juta. Nah, 1 juta yang kita tabungkan dari tahun pertama sampai tahun ke-10 itu namanya anuitas. Kenapa? Karena jumlah uang yang kita tabungkan itu sama. Nah, di dalam konsep anuitas, anuitas dibagi menjadi dua, yaitu anuitas biasa atau ordinary annuity, dan juga anuitas jatuh tempo atau annuity due. Apa bedanya antara anuitas biasa atau ordinary annuity dengan anuitas jatuh tempo atau annuity due? Kalau ordinary annuity itu adalah anuitas di mana pembayaran berkala dilakukan pada akhir tahun. Jadi ordinary annuity ini dilakukan pembayaran berkalanya pada akhir tahun. Namun, bila tidak disebutkan lain, artinya dalam suatu kasus tidak disebutkan akhir tahun ya ataupun awal tahun, maka setiap anuitas dalam keuangan yang dimaksud adalah anuitas biasa atau ordinary annuity. Jadi apabila tidak disebutkan akhir tahun atau awal tahun, maka yang dimaksud adalah ordinary annuity. Lalu yang berikutnya adalah annuity due. Kalau annuity due ini adalah anuitas dengan pembayaran berkala dilakukan pada awal tahun. Ya, jadi secara konsep, kalau diketahui dalam suatu soal atau kasus, annuity due itu disebutkan pembayaran atau penerimaan berkalanya itu dilakukan di awal tahun. Sedangkan jika disebutkan akhir tahun atau tidak disebutkan akhir atau awal tahun, maka disebut ordinary annuity. Contoh dalam kehidupan mengenai anuitas ya, tadi bicara tentang pembayaran atau penerimaan berkala, contohnya misalnya pembayaran cicilan rumah, KPR ya, kredit pemilikan rumah. Biasanya di situ kita setiap bulan akan membayar jumlah uang yang sama kepada bank. Lalu kemudian pembayaran cicilan rumah, ya selain KPR ada juga pembayaran cicilan rumah yang umumnya di setiap periode jumlah cicilan mobilnya sama. Lalu kemudian tabungan pensiun,
Yang berikutnya pembayaran asuransi kesehatan. Ini contoh penerapan anuitas di dalam kehidupan ya. Artinya pembayaran yang kita lakukan itu jumlahnya sama setiap periodenya. Di slide ini akan menjelaskan mengenai ordinary annuity. Tadi dijelaskan sebelumnya bahwa ordinary annuity itu pembayarannya dilakukan di akhir tahun ya. Sehingga jika ini kita asumsikan tahun ke-0 atau hari ini ya, today, kemudian ini posisi tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, dengan equal cash flows ya, arus kasnya sama setiap tahun yakni sebesar $100 di setiap tahunnya. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimanakah setiap periodenya itu berangkat ya pada konsep ordinary annuity. Karena dibayar di akhir tahun, ini perhatikan ya, end of period one, di sini bisa kita lihat bahwa di akhir tahun pertama ini dilakukan pembayaran sebesar $100. Kemudian akhir periode kedua ini dilakukan di akhir tahun kedua. Lalu kemudian akhir periode 3 itu pembayaran dilakukan pada akhir tahun ketiga. Di sini kelihatan ya. Ini konsep ordinary annuity di mana pembayarannya dilakukan pada akhir periode. Kita bandingkan dengan annuity due. Secara konsep tadi dikatakan annuity due itu pembayaran berkalanya dilakukan di awal periode. Maka dengan konsep yang sama ya, ini tahun ke-0, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, maka awal periode pertama itu dibayarnya di posisi sini. Ya, bukan di akhir periode pertama, di akhir tahun pertama, tapi pembayarannya adalah awal periode 1 itu posisinya di sini ya, di awal tahun. Demikian juga awal periode kedua, ini dibayarnya di sini, di awal tahun kedua. Kemudian awal periode 3 itu juga pembayaran berkala dilakukan pada awal tahun ketiga. Posisinya di sini ya, di mana jumlah yang dibayarkan sama arus kasnya yakni masing-masing tahun adalah $100. Dalam konsep anuitas dikenal dengan ada 4 ya konsep. Yang pertama adalah future value of an ordinary annuity. Nah, di sini berarti untuk konsep yang pertama ini akan dipakai jika kita ingin mencari nilai masa depan dari pembayaran berkala yang dilakukan pada awal tahun. Ya, jadi konsep anuitas yang pertama ini dipakai jika kita ingin mencari nilai masa depan pada pembayaran berkala yang dilakukan di akhir tahun. Ataupun jika tidak diketahui di dalam soal ya. Kalau di soal tidak diketahui awal tahun, akhir tahun, ataupun tidak disebutkan, maka yang dimaksud adalah ordinary annuity. Lalu konsep yang kedua, ini digunakan jika kita ingin mencari nilai masa depan
pada anuitas atau pembayaran berkala yang dilakukan di awal tahun. Annuity due. Konsep ketiga kita pakai jika kita ingin mencari nilai sekarang, present value, pada pembayaran berkala yang dilakukan di awal tahun, di akhir tahun, ataupun jika tidak diketahui dalam soal. Maka menggunakan konsep ordinary annuity. Lalu konsep yang keempat, jika kita ingin mencari nilai sekarang pada pembayaran berkala yang dilakukan di awal tahun. Ya, jadi konsep anuitas dari keempat konsep ini mudah ya. Kita tinggal lihat suatu kasus itu yang dicari apakah future value atau present value. Itu dulu yang perlu kita cek. Kemudian kalau kita sudah tahu kasusnya adalah future value atau present value, yang langkah berikutnya kita lihat apakah pembayaran berkalanya dilakukan di akhir tahun ataupun tidak diketahui ya, berarti ordinary. Tapi jika kasus tersebut menggunakan awal tahun pembayaran berkalanya, maka menggunakan konsep annuity ya. Jadi begitu cara ngeceknya. Cek dulu future value atau present value, yang kemudian berikutnya dicek apakah ordinary annuity atau annuity due ya. Kenapa? Karena setiap konsep ini rumusnya berbeda. Kita cek rumusnya satu persatu. Untuk future value, ya nilai masa depan pada anuitas yang dibayar di akhir, rumusnya seperti ini. FV adalah future value of an ordinary annuity sama dengan A. A ini anuitasnya. A adalah pembayaran atau penerimaan per periode. Kalikan 1 plus I adalah tingkat bunga per periode, pangkat N. N adalah jumlah periode, dikurangi 1, dibagi I. Ini adalah rumus untuk konsep anuitas yang pertama, yakni jika kita ingin mencari nilai masa depan pada anuitas yang dibayar di akhir tahun, ataupun pada saat anuitasnya tidak disebutkan di awal atau di akhir tahun, menggunakan konsep ordinary annuity. Konsep anuitas yang kedua, yakni future value of an annuity due ya. Jadi jika kita ingin mencari nilai masa depan pada anuitas yang dibayar di awal tahun, rumusnya seperti ini. FV future value-nya dari anuitas yang dibayar di awal tahun kalikan A. A ini anuitasnya, bicara tentang pembayaran atau penerimaan per periode, kalikan 1 plus I pangkat N plus 1 dikurangi 1 bagi I ya, I tingkat bunga, N tadi jumlah periode, dikurangi 1. Lalu untuk konsep anuitas yang ketiga, present value of an ordinary annuity, rumusnya seperti ini. Jika kita ingin mencari nilai sekarang dari anuitas yang dibayar di akhir tahun, ataupun jika tidak disebutkan, pembayarannya dibayar di awal atau di akhir tahun, maka pakai konsep ordinary annuity. Rumusnya seperti ini. Lalu konsep anuitas yang keempat adalah present value of an annuity due. Jika kita ingin menghitung atau mencari nilai sekarang pada anuitas yang dilakukan atau dibayar di awal tahun. Rumusnya seperti ini. Untuk mencari
present value of an annuity due. Ya, jadi ada A anuitasnya, I tingkat bunga per periode, dan N-nya adalah jumlah periode. Contoh soal misalkan di sini, setiap akhir tahun, nah di sini bisa kita ketahui ya kata kuncinya, setiap akhir tahun. Ini berarti akan menggunakan konsep ordinary annuity. Kenapa? Karena disebutkan setiap akhir tahun. Nah, namun kita akan lihat ini apakah present value atau future value yang akan dicari pada soal ini. Setiap akhir tahun Anda menabung sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini berarti nilai A-nya, anuitasnya. Jumlah pembayaran yang dilakukan setiap akhir tahun adalah 1 juta rupiah. Kemudian dilakukan selama 3 tahun, maka N-nya, jumlah periodenya adalah 3 tahun. Lalu dengan tingkat bunga per tahunnya adalah 12%. Maka nilai I-nya adalah 12% ya. 12% itu 12 dibagi 100, maka kalau kita desimalkan menjadi 0,12. Yang ditanyakan adalah berapa nilai tabungan Anda pada akhir tahun ketiga. Nah, kalau ditanyakan berapa nilai tabungan Anda pada akhir tahun ketiga, berarti ini yang ditanyakan adalah future value, nilai masa depannya. Maka untuk menyelesaikan kasus ini, sebenarnya kita akan butuh konsep anuitas yang mana? Karena bertanya future value, maka pakai rumus future value dengan ordinary annuity karena dibayar di akhir tahun. Maka untuk menyelesaikan kasus ini, kita butuh rumus future value of an ordinary annuity ya. Jadi cek dulu apakah yang ditanyakan future value atau present value. Karena di soal ini menanyakan nilai masa depan, maka future value. Lalu kemudian dicek ordinary annuity atau annuity due. Di contoh soal ini, karena nabungnya setiap akhir tahun, maka menggunakan konsep ordinary annuity. Jika kita telah tahu bahwa soal ini membutuhkan rumus future value of an ordinary annuity, maka kita bisa menggunakan rumusnya dengan menggunakan rumus seperti ini. FV sama dengan A dikali 1 plus I pangkat N dikurangi 1 bagi I-nya. Nilai A, I, dan N-nya sudah diketahui dalam soal ya. Di mana nilai A 1 juta rupiah, nilai N adalah 3, dan I 0,12. Dengan menggunakan rumus future value of an ordinary annuity, rumusnya seperti ini, kita tinggal masukkan angkanya saja. Nilai A tadi 1 juta, kemudian kalikan dengan 1 plus I, I-nya 0,12, pangkat N, N-nya adalah 3, dikurangi 1, dibagi nilai I-nya adalah 0,12. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. 1 jutanya kita abaikan terlebih dahulu. 1 ditambah 0,12, 1,12 pangkat 3, dikurangi 1, dibagi 0,12. 1,12 pangkat 3 itu adalah
1,405 dikurangi 1 dibagi 0,12 ya. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 3,375. Kita kalikan dengan 1 juta, maka nilai tabungan pada akhir tahun ketiga adalah Rp3.375.000. Ya, jadi dari soal ini kita tahu bahwa jika kita nabung setiap akhir tahun Rp1 juta dengan bunga 12% selama 3 tahun, maka uang kita di akhir tahun ketiga akan berjumlah Rp3.375.000. Demikian contoh untuk penyelesaian kasus anuitas ya. Kebetulan di contoh soal ini mengenai future value of an ordinary annuity. Bicara nilai masa depan pada pembayaran yang dilakukan di akhir tahun ya. Pembayaran atau penerimaan yang dilakukan di akhir tahun. Berikutnya ada konsep perpetuity. Perpetuity ini merupakan anuitas dengan waktu yang tidak terbatas. Artinya memberikan arus kas secara terus-menerus ya. Periodenya tidak terbatas. Secara rumus, present value sama dengan CF dibagi I, di mana CF adalah cash flow-nya, arus kasnya, dibagi I adalah tingkat bunganya. Kita perhatikan contoh untuk perpetuity. Pak Hendy memberikan sumbangan ke universitas alma maternya. Universitas ini menunjukkan bahwa dibutuhkan $200.000 per tahun untuk sumbangan tersebut, dan sumbangan tersebut akan memberikan return, ya return itu imbal hasil, sebesar 10% per tahun. Untuk menentukan berapa jumlah yang harus diberikan Pak Hendy ke alma maternya tersebut, kita harus menentukan nilai sekarang dari $200.000 secara perpetuity itu kalau didiskontokan sebesar 10% ya, karena returnnya 10%, itu berapa sih nilai present value-nya? Ya, kita tahu bahwa cash flow-nya, CF-nya adalah $200.000, nilai CF ya, arus kasnya. Lalu nilai I-nya, tingkat diskontonya ya, atau return-nya adalah 10%, maka kita bisa menghitung present value. Present value-nya akan sebesar CF dibagi I. CF-nya $200.000 dibagi I-nya adalah 10%, 10 dibagi 100 itu adalah 0,10 ya, atau 0,1, maka $200.000 dibagi 0,10 adalah $2 juta. Ya, artinya jumlah yang harus diberikan Pak Hendy ke universitas alma maternya sebesar $2 juta. Ini contoh untuk perpetuity. Berikutnya adalah mixed stream. Apa yang dimaksud dengan mixed stream atau disebut juga dengan mixed flows? Konsep mixed streams atau mixed flows ini digunakan apabila ada serangkaian cash flow yang jumlahnya tidak sama untuk setiap periode. Ya,
Kalau anuitas tadi pembayaran setiap periodenya itu sama, tapi dalam mixed stream ini serangkaian cash flow yang kita bayar atau yang kita terima itu tidak sama ya. Jumlah yang diterima atau jumlah yang dibayar setiap periodenya tidak sama. Maka kita menggunakan konsep mixed stream atau mixed flows. Contohnya seperti ini. Jessica akan menerima serangkaian cash flow seperti di bawah ini ya. Jadi Jessica di tahun pertama mendapatkan $600, tahun kedua $600, tahun ketiga $400, tahun keempat $400, kemudian tahun kelima $100. Di sini bisa kita lihat bahwa setiap tahun jumlah yang akan diterima oleh Jessica itu tidak sama. Maka ini menggunakan konsep mixed stream. Yang ditanyakan adalah berapakah present value-nya atau nilai sekarangnya dengan tingkat diskontonya 10% ya. Artinya nilai I-nya adalah 10%. 10 bagi 100 ya, atau 0,1. Bagaimanakah mencari nilai present value-nya? Maka sangat mudah di sini ya. Artinya kita bisa menggunakan konsep present value. Bahwa present value itu rumusnya adalah nilai masa depan, future value-nya, pada tahun ke N dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Artinya begini, uang yang akan diterima Jessica di tahun pertama $600, itu kalau disekarangkan nilainya berapa? Ya, tahun kedua $600, itu kalau disekarangkan nilainya berapa? Tahun ketiga $400, kalau disekarangkan nilainya berapa? Tahun keempat $400, kalau ditarik ke tahun ke nol atau nilai sekarangnya berapa? Tahun kelima $100, kalau disekarangkan nilainya berapa? Ya, artinya nilai dari masing-masing tahun ini perlu didiskonto, perlu didiskon ya, sebesar 0,1. I-nya 0,1. Artinya gimana? Dengan menggunakan rumus ini ya, misal nih tahun pertama ya, saya contohkan untuk tahun pertama, $600 ya, present value tahun yang pertama itu adalah, saya asumsikan PV1 ya, present value tahun pertama adalah future value-nya berapa? $600. $600 dibagi 1 plus I. I-nya adalah 0,1. 1 tambah 0,1 berarti adalah 1,1. Pangkat N. Karena tahun pertama, maka pangkat 1. Nah, inilah nanti nilai present value tahun pertama. Ya, jadi nilai $600 yang akan diterima Jessica di tahun pertama, kalau disekarangkan, nilai sekarangnya adalah 600 dibagi 1,1 pangkat 1. Nanti untuk tahun yang kedua, maka 600 dibagi 1,1 pangkat 2. Karena tahun kedua. Tahun ketiga, 400 dibagi 1,1 pangkat 3. Tahun keempat, 400 dibagi 1,1 pangkat 4. Tahun kelima, 100 dibagi 1,1 pangkat 5.
Kalau setiap tahun sudah dicari nilai sekarangnya, maka nanti tinggal dijumlahkan. Kita lihat ya. Nah, inilah ya setelah kita lakukan present value untuk masing-masing tahun, ternyata $600 di tahun pertama yang akan diterima Jessica, nilai sekarangnya adalah $545,45. Lalu $600 di tahun kedua, kalau disekarangkan nilainya adalah $495,87. $400 di tahun ketiga, jika disekarangkan nilainya $300,53. $400 di tahun keempat, jika disekarangkan nilainya adalah $273,21. $100 yang akan diterima Jessica di tahun kelima, kalau disekarangkan nilainya adalah 62,09. Ya, artinya apa? Kalau ini kita jumlahkan, present value dari masing-masing tahun, jumlahnya adalah $1.677,15. Nah, inilah present value pada contoh mix stream seperti ini ya, di mana arus kasnya tidak sama setiap tahun. Dan perlu saya ingatkan, untuk kasus mix stream itu tidak hanya kasus present value, tetapi juga bisa kasus untuk mencari future value. Ya, kalau present value, future value dibagi 1 plus I pangkat N, jika ada contoh kasus disuruh mencari future value-nya, ya maka rumus future value adalah present value dikalikan 1 plus I pangkat N ya, kebalikannya. Ya, jadi untuk kasus mixed stream bisa present value ataupun future value yang akan dicari pada sebuah kasus. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan terkait anuitas. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.